Hadirin kaum muslimin, ikhwatu iman rahimakumullah. Yang pertama dan yang utama, marilah kita bersama-sama menyampaikan segenap puji dan syukur kepada pemiliknya yang hakiki, yaitu Allah Rabbul Alamin, pencipta, pemelihara dan penguasa alam semesta, jagat raya, langit bumi dan segala isinya, yang senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat dan anugerah yang begitu banyak, yang begitu besar, yang tidak dapat kita hitung satu demi satu. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang bersyukur kepada Allah dalam arti mempergunakan segala nikmat yang Allah berikan untuk beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Hadirin rahimakumullah, pada malam ini saya ingin menyampaikan tahniah Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan yang lalu, baik itu saumnya dan juga ibadah pelengkap yang lainnya. Dan mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengisi ibadah di bulan Ramadan pada tahun yang berikutnya. Ya, amin ya rabbal alamin. Ini mungkin peristiwa sejarah yang luar biasa, hadirin. Semenjak saya mengisi pengajian rutin, baru kali ini pengajian yang paling tercepat, Pak. Tercepat setelah Idul Fitri. Biasanya paling cepat 2 pekan, bahkan ada yang 3 pekan, sebulan juga ada. Ini baru 7 hari ya. Lebaran Senin, sekarang masih yang malam Senin lagi sudah mengadakan pengajian. Mudah-mudahan ini indikator ya bahwa saum bapak-bapak diterima Ramadan kemarin. Sebab begitu tidak kuat untuk ngaji lagi gitu, Pak. Secepat-cepatnya. Ini prestasi yang luar biasa kan, yang patut dihargai ya. Nah, mungkin pengajian pertama ini saya akan isi dengan kilas balik Ramadan aja, Pak. Kilas balik dan renungan pasca Ramadan ya. Jadi pada dasarnya di dunia ini kan ada pertemuan dan perpisahan ya. 1 bulan yang lalu kita bertemu dengan bulan Ramadan. Kita sambut dengan segenap kegembiraan dan kebahagiaan, sebab pada bulan itu umat Islam panen amal ibadah dengan harapan menjadi orang yang lebih baik lagi dalam keislaman dan keimanannya. Itu bulan lalu. Tapi pekan yang lalu kita pun berpisah dengan bulan Ramadan dan masuk kepada bulan Syawal. Ini merupakan realitas kehidupan di dunia yang selalu berpasangan. Jadi ada perjumpaan, ada perpisahan. Kita juga sekarang berjumpa dengan dunia dan nanti pun akan berpisah dengan dunia. Nah, sekarang kita hidup di atas tanah, nanti kita akan hidup di bawah tanah. Kita ini seorang pengembara di dunia dan nanti akan mudik ke alam akhirat. Ini peristiwa di dunia yang merupakan kenyataan yang harus kita hadapi. Nah, di bulan Ramadan yang lalu kita mengenang, hadirin. Di selama Ramadan itu kita mendapatkan pelatihan dan pendidikan yang sangat intensif ya. Amal ibadah kita meningkat, baik itu kuantitasnya atau kualitasnya. Kita ini ibarat mobil yang ada gasnya, ada remnya. Nah, di Ramadan itu mobil kita itu maju dengan digas ketika ketaatan. Fastabiqul khairat. Bersegeralah kamu dalam berbuat ketaatan. Dan juga ada remnya pada mobil kita. Remnya itu adalah wala tatabi'u khutuwatis syaiton. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Jadi ngegas untuk ketaatan, ngerem untuk kemaksiatan. Ini selama Ramadan yang kemarin
kita jalani bersama-sama dengan harapan seperti yang diungkapkan dalam Al-Baqarah 183 bahwa ibadah Ramadan dengan saum dan yang lainnya akan menghasilkan insan-insan yang bertakwa, la'alakum tattaqun. Ya mungkin persoalan yang mengganjal dalam ingatan kita, sudahkah Ramadan itu membawa perubahan ke arah yang lebih baik? Sudahkah Ramadan dengan segala aktivitas ibadahnya membawa kita menjadi orang bertakwa? Atau Ramadan itu hanya kita lewati sebatas rutinitas saja, sebatas kegiatan rutin yang tidak berdampak positif, yang tidak memberikan perubahan bermakna bagi kehidupan keberagaman kita. Ya mungkin khawatir dengan sabda Nabi dalam hadis Tirmidzi. Terus terang Pak, saya mah khawatir Pak. Ini kalau Bapak itu kelihatan tenang gitulah, yakin diterima Pak. Itu hadis Nabi mengatakan bahwa rogima ampuroji rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salaqo qabla ayub parolahu. Kata Nabi, celaka orang yang berjumpa dengan Ramadan tetapi sampai Ramadan itu pergi meninggalkan dia tidak mendapat ampunan Allah. Artinya ibadah Ramadannya itu tidak menghasilkan takwa. Karena kalau Ramadan menghasilkan takwa, yakin orang bertakwa itu mendapat ampunan Allah, Pak. Silakan simak dalam surat Al-Anfal ayat 29. Itu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'alakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Itu surat Al-Anfal 29. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan furqan. Apa itu furqan? Kemampuan untuk membedakan benar dan salah dan memilih yang benar, meninggalkan yang salah. Furqan. Yang kedua, wa yukaffir ankum sayyi'atikum, Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu. Yang ketiga, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Jadi ini secara otomatis kalau orang itu ibadahnya menghasilkan takwa, selain mendapatkan pahala yang besar, maka dosa-dosanya akan mendapat ampunan. Tapi kata Nabi tadi kan ada orang yang celaka. Ketika Ramadan datang sampai ia berpisah dengan Ramadan, tidak mendapat ampunan dari bulan Ramadan yang ia lewati dan ia jalani. Ini hanya sebuah rutinitas biasa, tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Nah kemudian kilas balik yang lain yang perlu saya sampaikan, pada 10 hari terakhir Ramadan kemarin, ya kita meningkatkan intensitas, meningkatkan aktivitas, kualitas dan kuantitas ibadah kita dengan harapan bisa mengisi ibadah tepat pada malam yang penuh dengan kemuliaan, beribadah pada Lailatul Qadar. Ya kita termasuk orang yang beruntung lah bisa mengisi 10 Ramadan terakhir dengan aktivitas ibadah yang meningkat. Ada teman-teman kita yang 10 terakhir tidak meningkat, bahkan menurun. Sehingga masjid yang penuh di awal, di akhir justru kosong. Kegiatan sholat malam yang padat di 10-20 malam terakhir menjadi sepi, jarang pada 10 terakhir. Nah hadirin, jadi kita mah ibarat kuda lah, kuda pacu. Kalau kita naik kuda dalam pacuan kuda, itu pada putaran terakhir akan berusaha meningkatkan kecepatan supaya menjadi juara, mencapai garis finish sebagai orang yang pertama. Itu hadirin. Dan insya Allah sudah kita jalani. Yang belum, kenapa belum Pak? Tahun depan mudah-mudahan lah. Nah pada penghujung Ramadan kemarin kita pun mengakhiri Ramadan dengan membayar zakat fitrah. Zakat fitrah yang kita keluarkan itu kalau menurut Nabi memiliki 2 fungsi kan. Pertama tuhrotan lisoimi, yang kedua tuhmatan lil masakin. Pertama sebagai pembersih dari
kekotoran-kotoran atau penghalang-penghalang sempurnanya saum. Jadi sebagai penyempurna ibadah saum kalau ada kekurangan, itu tuhratan lisoim. Yang kedua adalah makan lil masakin, untuk memberi makan orang miskin, agar orang miskin itu pada hari raya mereka bisa makan dengan normal, bisa mendapatkan kebahagiaan di hari raya itu lewat zakat fitrah yang kita keluarkan. Nah, puncaknya ketika malam Senin lalu, Pak. Ya mungkin Bapak ketika menunggu ya Menteri Agama menyampaikan pengumuman bahwa hari raya jatuh pada 1 Syawal, jelas ya, yang bertepatan dengan Senin tanggal 2 Mei. Oh, itu bergembira. Itu puncak kegembiraan kita setelah berbuka selama 1 bulan, kan? Dari saum 1 bulan. Dan ini digambarkan oleh Nabi kita, kan? Lisoimi parhatani, parhatun inda fitrihi wa parhatun inda liqa'i rabbihi. Orang yang mengerjakan saum akan mendapat 2 kegembiraan. Pertama, bergembira ketika berbuka, ketika bergembira ketika berjumpa dengan Tuhannya. Ketika berbuka itu bisa berbuka setiap hari atau berbuka keseluruhan setelah kita tamat menjalankan ibadah saum sampai hari yang terakhir. Ya, tahun ini kebanyakan kita mengerjakannya 29 hari, ada yang 30 hari. Nah, ini yang jelas 1 bulan aja. Nah, bergembira ya. Nah, gembira kita pada saat berbuka itu ada 2 macam. Pertama, ada gembira secara material, Pak. Yang kedua, bergembira secara spiritual. Secara material, mungkin orang mengatakan bebas, isukan madahar deui, isuk-isuk kan. Jadi dibolehkan kembali makan, minum di siang hari, kan. Dibolehkan lagi untuk berhubungan dengan istri di siang hari, bebas dari saum yang memang cukup melelahkan ya, dan cukup berat kalau kita jalani dengan sederhana. Nah, itu bergembira secara material. Atau mungkin ada bapak yang punya THR, apa gembira atau punya THR, punya sarung baru, punya ketupat, punya kue, kan? Atau bergembira berjumpa lagi dengan anak kita, mantu kita, cucu kita yang sehari-hari jarang bertemu. Nah, mereka mudik, itu gembira secara material. Nah, tapi gembira yang paling diharapkan adalah gembira secara spiritual, Pak. Kenapa? Nah, secara spiritual ini gembira yang bersifat keimanan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tabrani, hadis hasan, Nabi mengatakan, man saratu hasanatuhu wa sa'atu sayyatuhu fahuwa mu'min. Nah, siapa orang yang bergembira karena kebaikan yang ia lakukan dan bersedih karena kesalahan yang ia kerjakan, maka itulah mukmin sejati. Jadi seorang mukmin sejati itu, kata Nabi, dia bergembira spiritual, bergembira karena dia telah mengerjakan kebaikan, telah mengerjakan ketaatan, saum yang tamat, tarawehnya tuntas, tadarusnya juga selesai, 30 juz, zakat fitrah sudah dikeluarkan, anak-anak berkumpul, Pak, sehat-sehat itu. Kalau ia telah berbuat baik, ia bergembira. Dan kesedihan seorang mukmin itu ketika ia mengerjakan keburukan, mengerjakan kemaksiatan. Nah, itu hadirin. Nah, kemudian pada pagi harinya kita mengerjakan sholat Id di lapang terbuka, berangkat dengan diiringi dengan takbir, hadirin sekalian. Dan setelah sholat Id selesai, kita saling mengucapkan tahniyah Id. Ya, mungkin saya sering menyebutkan, hadirin, kalau para ulama umumnya berpendapat kita boleh saja saling mendoakan dengan doa apapun. Itu pendapat kebanyakan ulama. Karena kalau kita selidiki hadis-hadis Nabi, itu tidak ada perintah Nabi secara khusus, Pak, untuk mengucapkan doa tertentu.
Yang ada adalah perbuatan para sahabat. Nah, para sahabat Nabi itu sering kalau berjumpa setelah hari raya, setelah sholat id, mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi taqabbalallahu artinya semoga Allah menerima minna ibadah kami wa minkum dan ibadah Anda. Jadi kalau diartikan dengan secara ringkas, semoga Allah menerima ibadah kita semua. Karena ini sesuai dengan konteksnya. Konteksnya kita telah selesai Ramadan. Agar Allah menerima ibadah Ramadan kita, taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, sebagian di kita ada yang menambahkan taqabbal ya karim, ada kan? Ada Id al-Mubarak itu bertengah kan? Kalau di Indonesia ada yang menambahkan minal aidin wal faizin. Berita apal hartina nih Pak. Bahkan tambahkan mohon maaf lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin, Pak. Lagu itu. Nah, itu ucapan-ucapan tahniah. Ini pada umumnya para ulama mengatakan boleh saja kita mendoakan dengan kalimat yang baik. Tetapi kalau para sahabat Nabi memang singkat, taqabbalallahu minna wa minkum. Dikata pertama siyamana wa siyamakum. Jadi saum kita dan saum Anda. Salatana wa salatakum. Zakatna ya kabehanana we teh lah. Makanya tidak perlu Pak dirinci, cukup yang tadi taqabbalallahu minna wa minkum. Itu kalimat yang singkat padat, Pak. Kalimat efektif ya, kalam ijaz kata orang Arabnya. Jadi kalimat yang pendek, singkat tapi padat isinya. Kalau ibadah ya saumnya, ya salatnya, ya zakatnya, ya baca Qur'annya dan ibadah-ibadah yang lain. Itu taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, hadirin sebenarnya selesai setelah itu. Ya meskipun di kita ini ada beberapa tradisi yang sebenarnya tidak ada tuntunan. Ada orang yang ketika datang Lebaran itu saling mengucapkan minta maaf, Pak. Mohon maaf lahir dan batin. Bahkan ada orang keliru itu disangkanya terjemahan dari minal aidin wal faizin, Pak. Ya Pak, kita kaji apa artinya minal aidin, Pak. Itu bukan kalimat frase, Pak. Frase itu kelompok kata tapi tidak sempurna. Itu minal aidin artinya kelompok yang kembali, wal faizin dan kelompok yang mendapat kemenangan, faizin, Pak. Jangan salah bacanya, ada minal aidin wal faizin, Pak. Minal aidin wal faizin. Itu kan bukan kalimat, jadi termasuk kelompok yang kembali. Ini kembali kemana? Apa kembali maksiat lagi? Kembali subuh kesiangan? Kembali pemarah? Kembali pelit? Kembali jarang ke masjid? Kembali macam-macam. Ya mungkin kembali kepada jati diri manusia, kepada fitrahnya, kepada kesuciannya, kepada ketaatan. Itu penafsirannya. Nah kalau wal faizin itu artinya dan orang-orang yang mendapat kemenangan. Ya kemenangan setelah sebulan mungkin berjuang, bertarung untuk menundukkan hawa nafsu yang menjurus kepada keburukan dan kemaksiatan. Nah dianggap itu hari kemenangan. Kemenangan setelah bertempur sebulan dengan hawa nafsu dan setan. Nah, itu jadi kalau lengkapnya harusnya ada wajah alana minal aidin wal faizin, harusnya gitu. Jadi wajah alana dan semoga Allah menjadikan kita semua minal aidin wal faizin, kelompok yang kembali kepada kebaikan dan mendapat kemenangan atas perjuangan melawan hawa nafsu. Itu Pak. Nah, cuma di kita mah banyak yang menduga itu terjemahannya mohon maaf lahir batin, itu jaka sembuh bawa layang-layang tidak nyambung sayang gitu kan. Jadi kalau mohon maaf lahir batin itu kalimat tersendiri. Dan sebenarnya meminta maaf itu Pak tidak mesti di bulan Syawal. Bahkan sekarang Pak ada kebiasaan baru yang zaman saya kecil nggak ada Pak. Saling minta maaf mau masuk Ramadan bulan lalu. Coba di grup-grup kan nama sebentar lagi kita berjumpa dengan bulan mulia, bulan suci yang penuh ampunan.
Marilah kita isi bulan suci dengan kesucian diri. Maafkanlah apabila kami punya kesalahan. Oh, minta maaf. Masuk bulan Ramadan. Kan bagus ya Pak. Ya, kalau itu bagus pasti akan dikerjakan oleh pendahulu kita Pak. Nabi sahabat akan mengerjakannya. Tapi ternyata tidak ada riwayat Nabi atau sahabat atau para ulama Imam 4 yang menganjurkan untuk minta maaf kalau mau masuk ke Ramadan. Tapi kan mau ibadah. Nah sekarang gini Pak, nanti subuh Bapak ibadah nggak? Subuh ibadah kan? Malam ini minta maaf dong kepada orang-orang. Maafkan ya, saya mau sholat subuh. Kan dibilang lebay kan Pak ya? Jadi itu berlebihan Pak, nanti jadi gulu. Padahal ya Nabi dan sahabat orang yang paling ingin bebas dari kesalahan. Ya, jadi meminta maaf itu diperintahkan kalau kita telah berbuat kesalahan yang disengaja. Kesalahan tanpa sengaja itu tidak dosa. Menginjak kaki orang dosa tidak? Dosa kalau sengaja jejak sia nyeriut. Tapi kalau kita jalan kaki ngebut, pulang dari ngebut ke rumah mau kemana? Cekuat hayang kajaban. Nah, ngebut sampai orang ketabrak, jatuh, terinjak kakinya. Dosa tidak? Tidak. Walaupun orang itu sumpah serapah, galau sia, nggak apa-apalah, itu tidak dosa Pak, kalau tidak sengaja. Jadi kalau kita minta maaf kepada orang yang belum pernah kita jumpa, tidak kenal, ini kapan ada perbuatan dosanya? Tapi kan bisi, kenapa? Ima bisi itu namanya jadi gulu Pak, berlebih-lebihan gitu. Jadi ya sederhana, jadi tidak ada tuntunan untuk saling minta maaf menjelang bulan Ramadan atau setelah selesai Ramadan. Umumnya kan kalau kita baca di grup sekarang musim grup kan di WA, itu rata-rata pasti ada taqabbalallahu minkum yang siaman wasiamakum, ada minaidin, ada mohon batin, ada saling mendoakan. Ya pada dasarnya mendoakan itu baik-baik saja. Tapi kalau minta maaf ya itu harus dipikir kembali. Makanya saya sering kalau ketemu dengan teman atau rekan, salaman Pak, puntennya Pak, itu Pak. Ada juga yang mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Yang kedua yang lebih tepat dan akurat, bukan untuk minta maaf. Ya kalau memang punya kesalahan ya minta maaf, tapi tidak diagendakan khusus pada bulan Ramadan atau bulan Syawal. Itu hadirin. Bahkan ada juga yang bersalam-salaman itu Pak hanya lebaran aja. Ya dulu mah dilarang kan 2 tahun kemarin Pak, takut menularkan Covid kan ya. Tidak boleh bersalaman, jaga jarak kan, jaga sentuhan. Nah, sekarang dulu Pak masih ingat ada tetangga masih muda salaman pagi-pagi. Salaman sama saya. Pas maghrib saya ketemu salaman lagi. Atos Pak tadi anjing salamannya. Sudah Pak bersalaman pagi-pagi. Padahal bersalaman itu kan dianjurkan setiap berjumpa. Bukan hanya lebaran aja. Jadi kalau salaman lagi teh, udah Pak tadi pagi salaman sama Bapak mah. Belum yang lain. Nah, padahal salaman tuh ketika berjumpa kapan aja, nggak usah lebaran aja. Nah, kemudian kebiasaan lain yang juga tidak ada tuntunan adalah kebiasaan untuk ziarah kubur, apa ya? Ziarah kubur. Kalau Bapak lihat di sana kan ada makam namanya makam Nagrog, Pak. Itu ketika hari H kemarin, itu jalan ke Nagrog macet total, Pak. Sama dengan jalan ke Nagreg, Pak. Kalau ke Nagreg macet total orang yang ingin berjumpa dengan orang yang masih hidup, Pak. Ya kepada keluarga, kepada Hanil Taulan, itu macet oleh orang yang ingin bertemu dengan orang yang hidup. Kalau Nagrog macet oleh orang yang ingin berjumpa dengan orang yang telah meninggal, Pak. Rasanya kurang afdol kalau lebaran tidak ziarah kubur. Nah, padahal kalau kita lihat hadis tentang ziarah itu tidak dikaitkan dengan waktu lebaran. Kapanpun Pak, kita bisa berziarah tanpa harus menunggu 1 Syawal. Kita hadirin sekalian, nah itu tentang tahniyah ini penting Pak untuk kita dalami. Ya kalau saya kadang-kadang berpikir Pak, betulkah ibadah Ramadan kita diterima
Makanya itu doa yang sangat penting. Taqabbalallahu minna wa minkum. Apakah yakin diterima? Ya mudah-mudahan, Pak. Kalau meyakinkan diterima, itu kita tidak punya dasar. Paling kita berharap Allah menerima ibadah kita. Ada kekurangan, Allah memaafkannya. Nah, tapi kalau kita membaca ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi, itu ibadah diterima itu kalau memiliki tiga kriteria. Apakah ibadah saum kita, ibadah sholat kita, ibadah zakat kita, tilawah Quran dan ibadah lain diterima Allah? Lihat Pak, tiga kriteria. Pertama, niat. Kedua, kaifiat. Yang ketiga, akibat atau hasil. Pertama, niat. Nah, niat jelas sangat berperan. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu ada niatnya, dan tiap orang akan mendapat pahala atau tidak bergantung dari niat ketika ia mengerjakan amal. Jelas niat ini menjadi kriteria pertama agar amal ibadah makbul diterima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, Pak. Nah, jadi pertama niatnya itu ikhlas. Udah ikhlas lah, alhamdulillah lah. Saum saya, taraweh saya, sedekah, zakat fitrah ikhlas lah. Ya alhamdulillah, Pak. Yang kedua, nah bukan hanya masalah niat, kaifiat. Tata cara teknis pelaksananya pun harus bagaimana? Harus benar, Pak. Nah, ukuran benar itu adalah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya ittiba, Pak, mengikuti sunnah Rasul. Apakah tarawih kita diterima enggak? Apakah tarawih kita mirip? Kalau tepat sulit Pak, mirip dengan tarawih Nabi misalkan. Saya sempat menyaksikan Pak di video awal Ramadan dari teman saya. Ini katanya taraweh yang suka kilat di Jawa Tengah, Pak. Taraweh, Pak, wah teriak-teriak. Kemudian imamnya ngebut, Pak, kecepatan tinggi. Dalam waktu 10 menit selesai, Pak. Di sini mah setengah jam kan. Tuh apa gitu menghilu ke Jawa Tengah, Pak. Tereh ngeusan, Pak, enak, Pak. Nah, cuman kecepatan tinggi, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Belum sempat baca tasbih sudah sampai Allah, Pak. Belum sempat Rabbana lakal hamdu udah sujud lagi. Belum sempat baca sholawat tapi udah salam. Dan begitu salam langsung berdiri lagi. Ini taraweh atau jogging? Karena bingung, Pak. Kok sampai kecepatan tinggi? Dikerjakan dengan cara sama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Proklamasi kubuh itu, Pak. Singkat, Pak tuh. Nah, kadang-kadang bertanya apakah diterima ibadah yang begini, Pak? Kaifiatnya, tata caranya berbeda dengan yang Nabi amalkan. Coba apa kita lihat dalam hadis Bukhari kan tentang bagaimana sholat malam Nabi. Aisyah ditanya oleh seorang sahabat, bagaimana sholat malam Nabi? Kata Aisyah, beliau sholat malamnya itu baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Nah, kata Aisyah, yusolli arba'an. Beliau sholat 4 rakaat, summa arba'an, summa salasan. Beliau sholat 4 rakaat, lalu 4, lalu 3. 4, 4, 3. Nah, Aisyah mengatakan, pala tas'al antulihina wa husnihina. Jangan kau tanya bagaimana panjang dan bagusnya sholat malam Nabi. Ini saya tekankan panjangnya, Pak, panjang. Tidak pendek, lama, tidak sebentar. Nah, sholat yang tadi dilihat di video kan itu bertentangan Pak dengan yang Nabi lakukan. Nabi itu panjang lama, ini cepat kilat, Pak, kecepatan tinggi. Nah, khawatir itu nggak diterima, Pak. Capek mah capek, Pak, ngesang, Pak, sebulan. Ya saya nggak tahu di bagaimana nih orang-orang itu mau bertanggung jawabnya. Di kita malah alhamdulillah, Pak, ya walaupun tidak sepanjang Nabi sholat, ya kita cukuplah setengah jam. Gitu hadirin. Saya mendapat kesan Pak, di kita itu ada orang yang pilih 11 itu karena tareh ngeusan, kenapa?
Ini saya pengalaman Pak tahun 1980-an Pak. Di sana di Ubertos Pak, tahu Ubertos Pak? Sebelah baratnya ada RDR Pak. Toko material Pak, tahan bangunan. Saya dulu yang pertama kali Pak memimpin sholat berjamaah di masjidnya. Dulu, sekarang udah enggak. Ada masjid dan At-Taufik namanya. Ada teman saya pekerja di sana, seorang ustadz. Itu ketika Ramadan pertama akan tarawehan, dia pidato dulu di hadapan jamaah, menyampaikan opsi. Bapak Ibu, sholat kita ini apakah mau 11 rakaat yang panjang atau 23 yang pendek? Apa jawabannya Mak? Yang 11 yang pendek. Opsinya kalau mau 23 kita agak cepat lah. Kalau mau 11 panjang, pilih mana? 11 pendek aja Pak. Jamaah Pak. Bisa. Jadi pilih teh 11 yang cepat Pak. Ya padahal kalau Nabi kan 11 itu 443, jangan tanya bagaimana panjang dan bagusnya. Panjang itu berarti gerakannya lambat, bagus bacaannya juga memang tartil Pak. Al-Quran yang dibacanya. Ini masalah kedua Pak. Jadi pertama niatnya ikhlas, kedua kaifiatnya benar sesuai dengan contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut hemat saya yang paling sulit yang ketiga Pak. Nah yang ketiga ini nih, yang ketiga itu kriteria ibadah yang diterima apabila akibatnya adalah takwa. Walakum takabur. Coba Bapak mundur ke Al-Baqarah ayat 21 Pak. Tentang ibadah. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai segenap manusia, beribadahlah kepada pencipta kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian pada surat Al-Maidah ayat 27 itu ketika menceritakan tentang kurban anak Adam Pak, Qabil dan Habil kan kurban. Siapa yang kurbannya diterima Allah? Kurban Habil. Sedangkan Qabil ditolak. Kenapa? Karena Qabil membunuh saudaranya kan. Nah, pada ujung ayat Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal taqin. Allah hanya menerima ibadah dari orang yang bertakwa. Habil bertakwa, diterima kurbannya. Qabil berdosa, ditolak kurbannya. Jadi artinya ibadah Ramadan yang kemarin itu Pak harus menghasilkan takwa. Apa indikatornya? Nah, indikatornya saya kutip ucapan seorang ulama Pak. Begini Pak, min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Jadi indikator orang mendapat pahala dari kebaikannya adalah ia mengerjakan kebaikan berikutnya. Wajaja'u wa min jaja'i sayyiati asayatu ba'daha. Indikator orang itu berbuat keburukan, maka dia mengerjakan keburukan berikutnya. Begini maksudnya. Jadi kalau kita bisa mempertahankan amal ibadah Ramadan di bulan Syawal, itu indikator amal ibadah kita diterima Pak. Saya tadi pagi menerima sebuah renungan pagi Pak dari seorang ustadz di grup. Nah, dia menuliskan Pak ada beberapa fenomena pasca Ramadan. Satu, masjid sepi kembali. Dua, banyak orang bangun subuhnya kesiangan. Yang ketiga, orang yang puasa sudah tidak ada. Yang keempat, sholat malam ditinggalkan. Yang kelima, tidak ada kedengaran orang baca Quran. Yang keenam, kencaran masjid kurang banyak isinya. Yang ketujuh, orang banyak yang marah-marah lagi. Yang kedelapan, banyak orang yang berdosa lagi. Oh berarti Ramadan tidak berbekas Pak. Ini orang gagal Pak mempertahankan ibadah Ramadan. Nah itu nggak akan terima ibadah yang gitu Pak. Karena kata ulama tadi, indikator kebaikan yang diterima adalah bisa berbuat baik pada berikutnya.
Nah, terakhir mungkin Pak ya, yang mendesak itu sekarang. Ramadan telah berakhir, saum Ramadan telah selesai. Nah, tapi ada Pak, kalau kita mampu mengerjakan saum di bulan Syawal, insya Allah itu indikator Ramadan diterima. Kan kalau kita habis sholat maghrib, ada sholat pada maghrib kan Pak ya? Habis Isya ada sholat pada Isya. Nah, habis Ramadan kemarin ada ba'da Ramadan Syawal, saum Syawal. Di kita disebut nyawalan Pak. Nyawalan. Apakah kita bisa nyawalan atau hanya sekedar nyawelan Pak? Nyawelan itu nyawelan kue dan ketupat Pak, nyawelan. Nyawalan. Nah, ini ada hadisnya kan? Man soma Ramadana summa asbahu syitan min sawalin karena kasyami dahri. Hadis Muslim. Banyak yang mendoakan tapi sahih hadis Muslim. Siapa orang yang saum Ramadan lalu diikuti 6 hari bulan Syawal, seakan-akan dia saum setahun penuh. Padahal saum setahun penuh kan tidak mungkin kita lakukan Pak. Haram kita saum tiap hari, haram dan koream Pak. Tapi pahala saum tiap hari setahun penuh dapat kita raih kalau kita tamat Ramadan dan 6 hari bulan Syawal. Bagaimana penjelasannya? Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Orang berbuat kebaikan 10 lipat pahalanya. Ramadan 1 bulan Pak, pahalanya 10 bulan. Syawal 6 hari, 6 ke 10 berapa? 60 alias 2 bulan. Jumlah jamnya 12 bulan setahun. Nah, ini dia. Nah, sekarang ini ada Pak beberapa fatwa baru Pak dari ulama zaman sekarang. Katanya begini, nyawalan itu sebaiknya pekan kedua, jangan pekan pertama ya Pak. Itu fatwa baru, dulu mah nggak ada Pak. Bahkan kalau madhab Syafi'i Pak berpendapat nyawalan yang paling baik itu adalah langsung dan berturut-turut. Tanggal 2 Selasa sampai dengan tadi. Sekarang tamat. Di Jawa Tengah, Jawa Timur Pak, itu ada lebaran ketupat besok Pak. Jadi mereka Senin lebaran, Selasa sampai Ahad saum nyawalan, nah besok lebaran ketupat lebih ramai lagi. Nah, itu acara baru Pak ya, tidak ada dalam Islam sih. Nyawalan ini. Nah, mungkin pendapat yang paling adil moderat, kalau kita itu tidak ada kegiatan Pak, tidak mudik ya, tidak ada makan-makan yang sengaja, nah, sebaiknya disegerakan. Karena kebaikan itu disegerakan Pak. Sabiku ila magfiratin, bersegeralah menuju ampunan Allah. Kan segera berbuat kebaikan. Jadi kalau kita sehat, kemudian nyantai, kemudian tidak ada keluar kota, udahlah tanggal 2 Selasa kemarin tiap hari. Tapi bagi orang yang kedatangan tamu dari jauh atau kita berangkat ke tempat yang jauh misalkan karena mendesak, ya boleh kita saumnya diundur. Yang penting 6 hari di bulan Syawal. Boleh berurutan, boleh terpisah-pisah. Yang penting 6 hari di bulan Syawal. Gitu kan Pak. Nah, para ulama mengatakan saum bulan Syawal itu ibarat sholat bada fardu. Bada duhur, bada maghrib, bada isya. Itu ibaratnya itu. Kan Bapak tidak afdol kalau sholat isya langsung pulang Pak ya. Bada dulu kan. Nah, demikian pula kita merasa kurang afdol karena Ramadan tidak diibaratnya dengan saum Syawalan. Jadi masih panjang, besok tanggal 8 Pak ya. 8 Ramadan masih jauh lah. Ada 22 hari lagi. Silahkan pilih 6 hari mana yang memungkinkan. Ya, itu tentang nyawalan ini. Ada pertanyaan yang juga mendesak. Kalau orang punya kodok belum lunas hutang saumnya karena sakit atau karena apa, boleh nggak nyawalan dulu baru kodoan? Ini diperdebatkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh, alasannya nyawalan sunat, kodok wajib, yang wajib dulu baru yang sunat. Ada yang mengatakan boleh juga, alasannya apa? Nyawalan itu harus di bulan apa? Syawal. Kalau kodok boleh di bulan apapun. Min ayam ukur, jadi boleh bulan Syawal, boleh bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Safar, Muharram. Bahkan para istri Nabi Pak, istri Nabi Aisyah dan yang lainnya sering mengkodok saum ketika men itu pada bulan Safar. Istri Nabi Pak. Jadi mereka itu beberapa kali lah mengkodok pada bulan Safar.
Dan kita yakin isi Nabi pasti rajin saum, Pak. Nyawalan saum, Senin Kemis juga saum. Tapi ngodoan yang wajib pada bulan Sya'ban. Jadi artinya ya pendapat yang paling tenang mah kalau bisa kodo kita tunaikan dulu, lunasi, baru nyawalan. Kecuali kalau mendesak, tinggal 6 hari lagi Syawal nih, ngodoan bisa ditunda ke bulan yang lain. Nyawalan, mendesak, kerjakan. Gitu Pak. Pertanyaan, gimana kalau abdi mau hoream? Nggak usah nanya ke hoream Pak. Ini kalau yang mau silahkan ya. Demikian teman-teman, ini sebagai kilas balik Ramadan kemarin, mudah-mudahan yang tadi saya sampaikan yang terakhir, kita bisa melanjutkan ketaatan pada bulan Syawal dan bulan berikutnya. Finish ibadah bukan lebaran, finish ibadah bukan 1 Syawal, finish ibadah kalau kita sudah meninggal dunia. Wa budrobaka anta yatiyakal, yakin beribadahlah kepada Allah sampai datangnya kematian. Bukan datangnya Syawal Pak, tapi kematianlah yang menghentikan kita ibadah. Jadi mudah-mudahan ibadah Ramadan yang tadi bisa kita lanjutkan Pak dengan hukum yang berbeda gitu ya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.